Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang. Masih di pertemuan ke-6 pada mata kuliah pemrograman framework. Nah, kita masuk ke sesi ke berapa? 4 ya. Sesi keempat kita akan coba untuk membuat update data ya. Oke, tentunya kita langsung saja Oke. Nah, ini tampilannya kemarin ya, untuk hapus data kita sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan coba untuk edit data. Ya. Seperti yang sudah ada di sini, ya, linknya sudah kita siapkan untuk update atau edit data. Di sini kita sudah siapkan, tinggal kita buat di dalam model dan controllernya. Oke ya. Nah, berarti di sini kita akan coba untuk menambahkan terlebih dahulu adalah public edit dulu ya. Function edit data user. Kemudian sini koma. Sorry. Awal buka dan tutup. Nah, kemudian kita juga siapkan juga untuk update datanya ya. Kita ubah di sini update data user ya. Oke. Nah, kemudian di dalam modelnya pun sama ya. Kita siapkan function untuk edit data user, lalu kita siapkan juga untuk function update data user. Oke, begitu ya. Controller sudah siap untuk functionnya, tinggal kita copy paste saja ya, biar cepat dari sini, dari controller dulu. Untuk edit data kita kopikan saja dari sini ya. Kemudian kita tambahkan user ya di dalam sini ya, kita tambahkan di controller ya. Controller kita tambahkan user name ya, sorry. Kemudian kita taruh di bagian sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya untuk modelnya, kita ke modelnya, kita juga copy dari sini ya, dari model user yang sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, ini ya, tinggal kita tambahkan where and tabelnya. Oke, sini di model user, kemudian kita tambahkan $where dan juga tabel. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah arahkan bahwa nantinya ketika data itu ditarik ya kan berdasarkan username, maka kita akan load data tersebut ke dalam form edit ya, fedit ya, yang ada di dalam view ya, di dalam folder user. Kemudian kita buat fedit ya data ya. Sebelumnya kita buat dulu file baru dengan nama save dulu ya, application, kita masuk ke view, masuk ke dalam user dan tambah di sini fedit form edit.php gitu ya. Save, nanti kita akan arahkan ke sini. Untuk isi formnya sama seperti di sini ya, tinggal ditambahkan saja ya, copy paste saja ya rekan mahasiswa. Ctrl C,
kemudian masuk ke dalam sini. Kemudian yang kita akan coba hilangkan adalah di bagian ini form tetap ya, kita bawa, kita kopikan ya. Bagian formnya kita kopikan dulu dari sini sampai sini, Ctrl X ya. Karena kita menggunakan modal di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya, tabelnya kita hapus. Oke, tabel ini kita hapus dari button gini ya. Kemudian dari sini kita hapus sampai sini. Kemudian tabelnya kita hapus, sisakan ini saja. Kemudian nomornya kita sudah tidak menggunakan nomor lagi ya. Kemudian ininya juga kita sudah tidak menggunakan. Ini juga sudah tidak kita gunakan lagi. Kita taruh di sini V. Oke, sudah itu. Kemudian berikutnya kita tambahkan, yaitu kita arahkan dulu ya, ininya postnya kita arahkan ke edit user, edit data. Oke, cek dulu. Kita tambahkan di sini value sama dengan, kita masukkan di dalam sini value-nya adalah i gitu ya. Variabel i panah, kemudian kita masukkan namanya user, koma gini ya, ada SO. Kita masukkan seperti ini ya, kita copy paste saja. Di password pun sama ya, kita tambahkan di bagian sininya, tinggal kita rubah namanya password. Tuh, ini penamaan ini sesuai dengan nama database-nya ya, yang ada di sini ya, di db user, db user ya. Nah, penamaannya harus sama dengan yang ada di sini, username, password, level gitu ya, jangan sampai berbeda. Besar kecilnya akan berpengaruh ya, hati-hati. Karena kita menggunakan select ya, kalau select kita akan bikin option lagi di sini. Nah, kita masukkan saja di bagian sini, adminnya kita ganti menjadi ini. Oke, kita coba cek dulu. Oke, user edit data Aang. Ini N4H nya bermasalah katanya ya. N4H nya hapus saja kali ya, kita tidak perlu menggunakan 4H lagi. Oke, nah begini ya, sudah muncul ya formnya. Ini dirubah ya, harusnya bukan data user lagi, atau di sini kita tambahkan label adalah form edit data begitu ya. Oke, kita ke sini dulu, user. Nah, ini kita tambahkan ini nggak apa-apa ya, dari sini. Oke, kita tambahkan di bagian sini.
biar keren aja sih. Oke. Oke. Coba kita refresh. Nah, ini agak keren ya. Begini ya tampilannya. Edit data bla 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 gitu ya. Form edit gitu. Bahasanya di sini form edit data. Ini nggak perlu ada di sini ya, kita hilangkan saja sebetulnya. Modal test close buttonnya kita hilangkan. Masih ada ya? Ini ya, kita hilangkan juga slash button. Coba cek. Nah, hilang ya. Jadi formnya seperti ini. Ini kelihatan lebih apa ya, user friendly lah. Oke. Kita edit, set, masuk ke arah sini. Tinggal nanti diisikan datanya. Begitu ya. Oke, atau boleh juga dengan menggunakan form yang ada di sini ya, tanpa harus menggunakan modal. Nah, contohnya banyak sekali di contoh-contoh sini ya untuk formnya di admin LTI-nya. Ya, untuk contoh-contoh form bisa juga rekan mahasiswa jangan menggunakan modal ya. Di sininya kita menggunakan form yang sudah tersedia di admin LTI. Oke, nantilah kita untuk pemanis-pemanis nanti ya. Oke, berikutnya kita akan coba cek bagian sini ya, di actionnya apakah sudah betul. Kita coba lihat di project yang sudah saya buat. Edit, paste URL sama ya, ininya sudah sesuai. Besar data. Oke, sudah. Edit, simpan. Edit data user 0. Nah, di controller user 5. Edit data user. Kita cek di bagian edit data user. Modal user, edit data user. Ini sudah tampil. Kenapa nih? Tanda kurung. Kita cek dulu di edit data user. Oh, ini belum ada isinya ya. Ini di controllernya masih belum ada ya pada saat update. Nah, hanya select saja tadi yang sudah dibuat. Oke, kita tinggal tambahkan. Untuk update-nya kita masukkan sama seperti insert data ya, seperti yang kemarin dibahas di teori. Kita langsung copy saja dari sini saja ya. Nah, isinya karena belum ada. Oke, ini di controller, Ctrl V saja.
Ctrl save, kemudian di modelnya kita coba kopikan juga dari sini. Di model, tinggal kita tambahkan nanti di modelnya ada where data table sini ya. Siapa yang makan begitu? Kopinya dong. Itu ya, where tabel data. Coba kita refresh, kita back dulu aja, refresh dulu, simpan. Oh, masih ada nih, kita close aja dulu, kita masuk ke sini dulu, simpan. User data, edit data user, edit data user, ke execute satu action. Oh, ini belum diisi ya, kita tambahkan ada ya di sini. Edit data user, kemudian ketika save nya jangan ke edit ya, ketika save, nah, save nya kita arahkan ke dalam di form editnya ya, ke dalam update ya, bukan edit, update. Nah, gini ya, update user. Oke, coba kita refresh. Simpan data. Nah, ini ya, ini levelnya kosong. Ini ketuker ya, ini password semua. Coba kita cek di codingannya. Form editnya ini echo username, ini password. Nah, bagian sini bukan password tapi level gitu ya, level. Harusnya di sini juga kita tampilkan di bagian selectnya kita tampilkan juga value ya. Ini juga ya. Edit, nah ini admin posisinya kita ganti operator. Oke, saya
edit, misalkan kita passwordnya ganti Buana Karawang 2020, simpan. Oke, karena kita menggunakan primary key-nya adalah username, jadi username ini nggak bisa dirubah ya. Jadi rekan mahasiswa sebenarnya bisa mengakali bahwa di dalam loginnya kita tambahkan juga ID ya, ID untuk untuk menampilkan ID auto increment ya. Jadi nanti delete datanya berdasarkan ID bukan berdasarkan username. Jadi username-nya bisa dirubah. Nah, kalau kita menggunakan primary key di dalam username, ini username-nya tidak bisa dirubah. Makanya di sini kita perlu melakukan read only ya. Di bagian username kita tambahkan read only, jadi hanya dilihat saja. Required-nya nggak perlu karena kita tidak menggunakan read only. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, bisa dirubah di bagian username-nya, tapi kalau untuk password dan level masih bisa dirubah. Oke, rekan mahasiswa, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk edit data ya, sudah kita lakukan dan sudah berhasil kita lakukan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi yaitu untuk mempercantik tampilan daripada tabelnya, dan juga kita coba untuk membuat pop-up informasi ya, atau season atau flash ya di dalam aplikasi kita, supaya nanti ketika hapus data kita munculkan pemberitahuan bahwa data sudah terhapus. Edit data kita munculkan bahwa datanya sudah terubah atau diubah. Begitupun dengan ketika ada username yang sama atau ID yang sama di dalam entry data, ya berarti kita tidak bisa melakukan entry tersebut. Begitu ya. Terima kasih. Saya Bayu Brata, semoga bermanfaat ya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, masih di pertemuan ke-6 ya. Mungkin di sesi terakhir di pertemuan ke-6 saya akan bahas terkait dengan tadi yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.